Nah, keimanan terhadap azab kubur ini merupakan salah satu dari pokok keimanan yang 6. Karena pokok keimanan yang kelima itu apa? Beriman terhadap yaumil akhir. Dia masuk di situ. Karena seperti yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa keimanan terhadap hari akhir itu diawali pada peristiwa ketika mayit sakarat. Jadi bukan hanya berbicara tentang hari kiamat. Nah, beriman dengan azab kubur ini ditetapkan berdasarkan ayat dan hadis. Ayat Al-Quran yang berbicara tentang hal ini, firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Yuthabbitullah di dunia, wa fil akhirah, wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha." Yaitu firman Allah yang mengatakan Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan akhirat. Yang dimaksud dengan ucapan yang kokoh di sini adalah ucapan la ilaha illallah. Bahwa Allah akan kokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan la ilaha illallah, dengan dia istiqomah di atasnya selagi hidupnya. Wa fil akhirah, dan Allah akan kokohkan juga orang yang beriman itu dengan ucapan la ilaha illallah saat di akhirat. Maksudnya inda su'alil malakain, saat dua malaikat bertanya kepadanya ketika diletakkan di alam kubur, di kuburnya. Nah, ini disebut dengan fitnah kubur. Jadi apa itu fitnah kubur? Fitnah kubur adalah su'alul malakaini lil mayyit, pertanyaan dua malaikat kepada si mayit saat diletakkan di kubur. Al-Barra bin Azib, Al-Barra bin Azib radhiyallahu an berkata tentang firman Allah tadi, yutsabbitullahu alladziina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin. Kemudian yang selanjutnya, dan Allah akan sesatkan orang-orang zalim. Artinya dari menjawab pertanyaan dua malaikat. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah akan perbuat kepada mereka apa yang dia mau. Kata Barra bin Azib radhiyallahu anhu, nazalat fi adzabil qabr. Ayat ini turun berkenaan dengan azab kubur. Jadi tentang fitnah di kubur itu ada tiga peristiwa. Cuman yang kedua dan yang ketiga itu tergantung yang pertama. Yang pertama itu yang disebut dengan fitnah kubur. Su'alul malakaini lil mayyit, pertanyaan dua malaikat kepada si mayit. Kalau lulus, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Kalau nggak lulus, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Dia akan mendapatkan azab kubur. Di sini dikatakan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, su'alu munkar wa nakir qad warada fi iddati ahadits. Pertanyaan malaikat munkar dan nakir itu telah terdapat pada banyak hadis. Di antaranya hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar, mengiringi jenazah seorang dari kalangan Ansar, fantahina ilal qabr, hingga kami pun sampai di kuburan. Walamma yulhad, ketika kuburannya digali, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun duduk, wajalasna haulah, dan kami pun duduk di sekitar Nabi, wa ka'anna inda ru'usina at-tayr, seolah-olah kepala kami ada, di atas kepala kami itu ada burung, maksudnya pada tertunduk semuanya. Wa fi yadihi, dan di tangan Nabi ada udun, Nabi sambil megang kayu, yankutu fil ardi, sambil beliau mengetuk-ngetuk tanah. Farafa'a ra'sahu,
Dan beliau pun mengangkat kepalanya faqala. Kemudian Nabi pun berkata, "Ista'idzu ya billahi min adzabil qabr marrataini aw thalathan." Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Nabi ucapkan itu 2 atau sampai 3 kali. Itu maqala. Kemudian Nabi berkata, "Innal 'abdal mu'min," sungguhnya seorang hamba yang mukmin, idza kana fi inqita'in minad dunya, apabila dia sudah selesai dari urusan dunianya, wa iqbalin minal akhirah, dan siap menghadap akhirat, ya, berarti ini peristiwa apa? Sakarat, yang disebut dengan ihtidar. Nazala ilaihi malaikatun minas sama, turun kepadanya malaikat dari langit. Ya, itu lagi asik-asik main HP, tiba-tiba di belakang HP ada makhluk asing, gimana rasanya coba? Makanya enakan megang HP, megang Quran. Tiba-tiba di belakangnya ada makhluk asing. Coba tuh. Ih, siapa ya? Siapa ya? Bayangin Pak. Ini ngeri banget loh sebenarnya. Dan datangnya itu tiba-tiba, Pak. Nggak ada tanda-tanda sama sekali. Ya. Nazala ilaihi malaikatun minas sama. Turun kepadanya malaikat dari langit bidul wujuh. Wajahnya putih. Karena wujuhuhum syams, seolah-olah wajahnya mentari. Ma'hum kafanun min akfanil jannah, dia membawa kafan dari kafan-kafan surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan hanut itu pewangian yang biasa dibalurkan ke mana? Ke kafan sebelum si mayit dibungkus. Ya, biasanya di situ ada apa? Kalau di kita ya, air mawar, ya. Apalagi air kafur, ya, kafur itu apa? Kamper, ya. Apalagi yang biasa menyelenggarakan mayit nih, ya. Intinya semua wangian yang dicampur, ya, kemudian diletakkan, ya, buat, ya, wangian sebelum mayit dibungkus dengan kafan. Itu disebut dengan hanut, ya. Dan hanut yang diambil dari hanut jannah, hanut surga, hatta yajlisu minnu madal basar, dia duduk di situ. Malaikat disebut di situ bukan malakun tapi malaikat, berarti satu apa banyak? Ya, kebayang, ya, suasana yang rahib, menakutkan, tentu ya nggak? Menakutkan. Mereka duduk di situ sejauh mata memandang, sejauh si hamba ini memandang matanya, dia lihat di situ malaikat itu. Thumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlis inda rasih. Kemudian datanglah malakul maut alaihi salam sampai duduk di posisi kepalanya. Ya. Ini seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an apa? Ya. Wajat sakratul maut bil haqq, ya, dan datanglah sakratul maut itu dengan benar, ya. Qul yatawaffahul malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah kamu diwafatkan oleh malakul maut, satu malaikat, ya, allati wukila bikum, yang dikirim, ya, sebagai wakil kepada kalian, wakilnya Allah dalam mencabut nyawa kalian. Kemudian datanglah malakul maut alaihissalam sampai dia duduk di posisi kepalanya. Fayaqul, malakul maut itu bilang, ayatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah, ya, menyambut ampunan dari Allah dan keridhaan, ya. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya, apa itu jiwa yang tenang? Yang hidup di dunianya dia tenang, gitu loh. Nggak banyak tuntutan, ya, nggak banyak sangkutan. Maka selagi masih hidup ini, usahakan untuk selesai dari semua sangkutan. Itu, biar kita, ya, yang datang nanti yang ngomong, ya Tuhan nafsul mutmainnah, gitu, ya. Maka nyawanya pun keluar. Tasilu kama tasilul qutrah min fihi siqa. Tasil itu apa? Mengalir dia
seperti keluarnya tetesan air dari mulut teko. Ya. Jadi bukan kayak antum ambil air di gayung, antum tuang gitu kan. Nggak gitu. Tapi seperti keluarnya, ya, mengalirnya air dari mulut teko, lembut gitu. Ya, min fihi siqa. Sebelum jatuh langsung disambut, langsung diambil nyawa itu. Fa idza akhadhaha lam yada'aha fi yadihi. Apabila sudah diambil oleh malakul maut, fa idza akhadha lam yada'uha fi yadi tarfatain. Kalau udah diambil nggak langsung dibiarin di tangannya, walau sekejap. Hatta yakhudhuha, sampai diambil oleh malaikat yang lainnya. Jadi dioper nyawa itu. Fajaluha fi dzalikal kafan. Ya. Maka diletakkanlah, ya, ruh si mayit ini di kafan yang dipegang oleh para malaikat tadi. Karena yang datang ke dia cuma satu, siapa? Malakul maut. Terus dioper ke malaikat yang megang kafan. Wa fi dzalikal hanut, dan pada hanut yang sudah disiapkan. Wa yakhruj minha ka'atyabi nafhati miskin. Nyawanya itu keluar dari dirinya, ya, ka'atyabi nafhati miskin. Ya, seperti, ya, hembusan misik yang paling wangi. Wujidat ala wajhil ard, yang pernah didapati di muka bumi. Qala fayas'aduna biha, lalu dibawa yang sudah dibungkus dengan kafan dan hanut tadi, ya, kemana naik? Fala yamurruna, tidaklah malaikat yang membawa nyawa atau, ya, ruh si mayit tadi melewati satu langit, yakni biha ala mala'in minal malaikah, di situ ada malaikat yang banyak, illa qalu, melainkan malaikat yang ada di langit itu bertanya, ma hadzal ruhut thayyib, ruh yang baik milik siapakah ini, katanya. Fa yaquluna fulan bin fulan. Maka mereka bilang ini ruhnya fulan bin fulan, bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammuna biha fid dunya, yang disebut namanya yang paling bagus, ya, yang pernah dia disebut saat di dunia. Bukan julukan jeleknya, tapi namanya yang paling bagus. Ya. Qala hatta yantahu biha ila sama'i dunya, hingga, ya, berakhirlah ke langit dunia. Fa yastaftihuna lahu, dan minta dibukakan langit dunia. Malaikat minta, ya, agar langit dunia dibukakan untuk ruh ini. Fa yuftah lahum, maka dibukakanlah untuknya. Fayushayyi'uhu man min kulli sama'in muqarribuha, maka malaikat yang mendiami langit tersebut semuanya ikut mengiringinya ila sama'il lati taliha, hingga sampai ke langit yang berikutnya, hatta yantahi bihi ila sama'i sabi'ah, dibawa terus sampai ke langit yang ketujuh. Wa yaqulullahu azza wa jalla, lalu di langit yang ketujuh Allah bilang, uktubu kitab abdi fi illiyin, tulislah catatan amalan hambaku di illiyin, di tempat yang tinggi. Wa'iduhu ilal ard, dan kembalikan dia ke bumi. Fa inni minna khalaqtuhum, karena sungguhnya aku menciptakan mereka semua dari bumi. Wa fiha uiduhum, dan dari bumi aku akan kembalikan. Wa minna ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari bumi aku akan keluarkan mereka sekali lagi. Qala fatu'adu ru'uhu, maka ruhnya pun dikembalikan fi jasadih, ke jasadnya lagi. Ya, fayati malakan, dan datang kepadanya dua malaikat. Ya, fayujlisanihi, maka disuruhlah si mayit ini yang udah dibalikin ruhnya tadi, ya, untuk duduk di kuburnya. Ini udah gak kebayang nih, kubur sempit, ya, miring pula, suruh duduk. Nah, ini udah di luar nalar kita, ini cuman adanya iman aja, ya, kita cuman bisa mengimani saja. Maka didudukkanlah si mayit itu di kuburnya. Fayaqulan lahu, maka keduanya bertanya kepadanya, yaitu Munkar Nakir, man rabbuk? Fayaqulu rabbi Allah, siapa Rabbmu?
Maka si mayit menjawab, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu, kemudian ditanya lagi, madinuk, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam. Kemudian dia menjawab, agamaku adalah Islam. Kemudian ditanya lagi, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, siapakah orang yang diutus kepadamu ini? Kemudian dia menjawab, huwa Rasulullah, dia adalah utusan Allah. Fayaqulani lahu, kemudian ditanya lagi, wa ma amaluk, wa ma ilmuk, ya, dan bagaimana ilmumu? Ya. Fayaqulu qara'tu kitab Allah, kemudian dia menjawab, aku membaca Al-Quran. Fa'amantu bihi, dan aku mengimaninya. Wa saddaqtu, dan membenarkannya. Fayunadi munadi minas sama, maka ketika itu terdengar suara memanggil dari langit, ya, an sadaqa abdi, hambaku ini telah benar, jujur jawabannya. Fafrishuhu minal jannah, bentangkan untuk dia, ya, permadani dari surga sampai ke kuburnya, ya. Walbisu minal jannah, pakaikan untuknya, ya, pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan untuknya pintu sampai ke surga, cuman nggak bisa masuk, cuman dibukain aja. Qala fayatihi min ruhihi wa tibihi, maka datanglah, ya, sejuknya surga, wanginya surga ke kuburnya. Wa yufsah lahu fi qabrih, dilapangkan pula kuburannya. Madda basarih, ya, kuburan yang sempit itu jadi lapang sejauh mata dia memandang, ya, sejauh mata dia memandang. Qala wa yati rajulun hasanul wajh, setelah itu datanglah ke kuburnya seseorang yang wajahnya cakep, indah. Hasanul thiyab, bajunya bagus. Tibir rih, wangi tubuhnya. Fayaqulu abshir billadzi yasurruk, kemudian orang itu bilang, kabar gembira dengan berita yang akan menenangkanmu. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad, inilah harimu yang dulu kamu dijanjikan. Kemudian si mayit bertanya kepada orang ini, man anta, kamu ini siapa? Fa wajhukal ladzi wajhu yaji'u bil khair, wajahmu wajah yang menandakan kebaikan. Fayaqulu, maka orang itu pun menjawab, ana amalukas saleh, akulah amalanmu yang soleh. Ya, ada teman dia di kuburnya, ana amalukas saleh. Fayaqul, lalu dia pun bilang, Rabb, wahai Rabb, aqimis sa'ah, ya, tegakkanlah hari kiamat, hatta arji'a ila ahli wa mali, agar aku segera kembali kepada keluarga dan juga hartaku. Artinya dia pengen buru-buru terjadinya kiamat. Kenapa? Karena dia lihat kabar gembira yang menyenangkan hatinya.